إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, azakumullah. Perhatikan poin yang keenam. Ahlussunnah meyakini bahwasanya surga tidak dipastikan kepada seorang pun walaupun amal perbuatannya baik, kecuali Allah SWT memberikan kepadanya keutamaan dan rahmat. Maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah. Perhatikan ini, bahwa Ahlussunnah meyakini bahwa surga tidak dipastikan kepada seorang pun walaupun amal perbuatan baik, meskipun dia seorang ustadz, seorang dai, seorang syekh, seorang imam, atau dikatakan wali, tetap tidak akan bisa dia dikatakan ahli surga kecuali Allah memberikan kepadanya apa? Rahmat. Maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah SWT. Allah SWT berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha pendengar dan Allah Maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljannata qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Perhatikan ini, tidaklah seorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Mereka para sahabat bertanya, dan tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, iya, tidak juga aku kecuali Allah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lain. Tentang masalah hadis ini sudah pernah dibahas dan ditulis buku oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Nanti kepada para talibul ilm dan para ustadz baca itu Al-Mahajjah fi Sayri Dulja, Al-Mahajjatu fi Sayri Dulja, yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Alama Zainuddin Abil Farid Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah, yang menulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibn Rajab Al-Hambali, beliau membawakan hadis ini dan dibahas dalam buku ini. Beliau menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau rahimahullah bahwa hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini merupakan hadis-hadis yang mulia, dan ini merupakan aslun azimun wa qa'idatun muhimmatun, merupakan pokok yang besar dan kaidah yang penting. Apa di antara kaidah yang penting dalam hadis ini? Ini saya simpulkan sendiri setelah saya baca. Yang pertama, dari tulisannya beliau ini, anna amal insani la yunjihi minan nar wa la yudkhiluhul jannata wa innama yahsulu bi maghfiratillahi wa rahmatihi. Bahwa amal seseorang tidak akan bisa menyelamatkan dia dari api neraka dan tidak akan masukkan dia ke surga kecuali dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Kecuali dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Kata beliau, wa innama dzalika kullu innama yahsulu bi maghfiratillahi wa rahmatihi. Kecuali semua itu didapati dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Orang itu bisa selamat dari api neraka dengan ampunan Allah, dan seorang itu bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu
wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah mengabarkan kepada mereka dengan rahmat darinya dan keridhaan dan surga baginya yang padanya ada kenikmatan yang kekal. Jadi disebutkan tentang surga itu, masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Jadi kata Nabi SAW, seorang dari kalian amalnya itu tidak akan bisa masukkan ke surga. Engkau juga Rasulullah? Iya. Juga aku, kecuali Allah meliputi rahmatnya dan karunia-Nya. Kecuali Allah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa masuk surga dengan amal. Allah menyebutkan, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dijelaskan oleh Imam Rajab, tidak bertentangan. Ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi ini tidak bertentangan. Kata beliau begini, penjelasan tentang makna ba dalam ayat dan hadis, makna ba. Beliau menjelaskan, wa amma qauluhu ta'ala wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun, dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Begitu juga dalam surah Al-Haqqah ayat 24, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan senang karena kamu telah melakukan amal-amal yang soleh di hari-hari terdahulu ketika di dunia. Kata beliau tentang maknanya, bahwa ba yang ada bima kuntum ta'malun dengan ba yang ada di hadis ini. Untuk perhatikan di sini, bima kuntum ta'malun lan yudkhila adukum al-jannata bi amalihi. Jadi ada riwayat Imam Ahmad. Kalau di sini saya bawakan riwayat dari lafaz Ahmad dan Muslim. Lafaz Ahmad ada dua. Ada lafaznya lan yudkhila adukum al-jannata bi amalihi. Tidak akan masuk surga seorang dari kamu dengan sebab amalnya. Bi amalihi. Jadi ayat yang tadi bima kuntum ta'malun, di hadis ini dengan bi amalihi. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau bahwa dukhulul jannah ini, kata beliau, ikhtalafal ulama fi makna dzalika ala qaulaini. Ulama ikhtilaf tentang makna hadis ayat dan hadis ini atas dua pendapat. Aduhuma, yang pertama, anna dukhulul jannah bi rahmatillah walakin inqisamul manazil bihasabil a'mal. Bahwa masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi pembagian tempat di surga tergantung dari amalnya. Karena Allah menyebutkan walikullin darajatum mimma amilu, bahwa bagi mereka itu mendapatkan tingkatan derajat tergantung daripada amalnya. Adapun masuk surganya dengan sebab rahmat Allah. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah kata, kanu yarawna najata minan nari bi'afwillahi wa dukhul jannah bi fadlihi waqtisamil manazil bil a'mali. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, mereka, arti para sahabat, menganggap bahwa selamat dari neraka itu dengan sebab Allah memberikan ampunan dan maaf. Masuk surga dengan karunia Allah dan rahmatnya. Adapun pembagian tempat-tempat di surga tergantung dari amal. Kemudian wathani, kan pendapat ulama ada dua pendapat. Yang pertama, yang kedua kata Ibnu Rajab, wathani annal ba al-muthbatata fi qauli ta'ala bima kuntum ta'malun.
Wa qawlihi bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ba as-sababiyah. Wa qad ja'alallahu al-amala sababan lidukhul jannah. Wal ba al-manfiyah fi qawlihi lan yudkhil ahadukum al-jannata bi amalihi ba al-muqabalah wal muawadhah. Kata Imam Rajab Al-Hambali, pendapat yang kedua dari ulama bahwa ba yang ditetapkan dalam ayat bima kuntum ta'malun itu adalah surga yang diruaskan kepada kalian dengan sebab apa yang kamu amalkan, dan juga bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ini baknya bak sababiyah, bak sebab. Artinya Allah menjadikan amal itu sebagai sebab masuk surga, sebagai sebab masuk surga. Bukan pasti orang beramal masuk surga. Masuk surganya dengan sebab rahmat Allah. Amal merupakan sebab, tapi untuk masuk surganya ya Allah berikan rahmat. Sebab apa? Sebab antara amal dia dengan nikmat yang Allah berikan ini belum sebanding. Belum sebanding. Nanti saya akan jelaskan. Adapun ba yang dinafikan dalam hadis bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya, namanya ba al-muqabalah wal muawadhah, sebagai ba ganti dan imbalan atau bayaran. Bayaran. Saya umpamanya contoh begini. Saya beli sepeda dengan harga segini. Ya sepeda itu 1 juta atau 10 juta, ya harganya segitu udah. Saya bayar. Kemudian motor harganya 20 atau 30 atau 50 juta. Dibilang 50 juta dan memang itu harganya segitu, bayar 50 juta. Sekarang dia akan dapat motor itu dengan dibayar dengan uangnya. Sekarang berkaitan dengan masalah surga, perhatikan. Kita melakukan amal soleh 1000 tahun. Amal soleh 1000 tahun. Kita nggak berbuat dosa. Kemudian amal soleh kita untuk bayar 2 mata ini kebayar nggak tuh? Untuk bayar nafas kita yang kita bernafas sepanjang hayat kita sampai kita meninggal dunia, kebayar nggak tuh nafas itu? Nggak kebayar dari amal soleh. Paham nggak ini? Jadi baknya itu seorang nggak akan masuk surga dengan sebab amalnya, bayaran, ganti. Saya beramal pasti surga, tidak. Amal kita sebagai sebab untuk masuk surga. Tapi untuk masuk surga itu dengan sebab apa? Rahmat Allah. Karena apa? Karena sebanyak apapun amal kita belum bisa untuk masuk dalam surga. Nggak bisa dibayar. Sekarang kalau tadi saya sebutkan tentang harga motor, saya kembali ke rumah deh. Rumah, ya. Harga rumah umpamanya 1 miliar. Dia bayar 1 miliar karena sesuai memang segitu harganya. Atau 2 miliar memang segitu harganya. Atau mungkin 3 miliar karena besar rumahnya, ada kolam renang segala macam, segitu. Ada pohon segala macam. Tapi dengan amal kita untuk membayar surga, kebayar nggak tuh? Nggak kebayar. Dengan semua kenikmatan yang ada, luasnya seluas langit dan bumi, semua kenikmatan ada di surga. Bagaimana kita beramal 1000 tahun untuk bisa membayar surga? Nggak mungkin bisa. Maka ada riwayat dibawakan oleh Imam Ibn Rajab. Tapi riwayat ini dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Di juz yang keempat dhaif riwayatnya. Dan dhaif oleh Syalbani. Yaitu riwayat ini sering dibawakan oleh para ulama untuk menjelaskan supaya orang ini paham. Ada orang di zaman dahulu, dia tinggal di satu tempat ibadahnya dia, di gunung, di dekat lautan, jauh dari manusia. Dia nggak berbuat dosa. Dia ibadah di situ selama ratusan tahun. Dia ibadah kepada Allah Taala. Kemudian Allah matikan dia. Ketika dia mati, kemudian Allah katakan kepada malaikat, masukkan dia ke sorga dengan rahmatku. Kata orang ini yang ahli ibadah, ya Allah masukkan ke sorga dengan amalku. Kata Allah masukkan ke rahmatku. Gak mau. Kata Allah kepada orang ini, kepada malaikat, masukkan dia ke neraka. Masukkan ke neraka. Kata orang, jangan ya Allah. Masukkan aku ke sorga dengan rahmatmu. Dimasukkan ke sorga dengan rahmatnya.
Tapi riwayatnya dhaif. Artinya untuk menjelaskan bahwa amalnya dia nggak bisa untuk membayar surga. Paham? Amalnya dia yang ratusan tahun nggak bisa bayar surga, nggak bisa. Sekarang jangankan untuk bayar surga, bayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita aja ini belum bisa kita bayar dengan ibadah kita, dengan nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat udara, nikmat tangan, kaki, semua. Belum lagi Allah berikan segala macam air, makanan, semua Allah yang berikan. Wa ma bikum min ni'matin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh semua datang dari Allah. Enggak ada satupun nikmat yang tidak datang dari Allah, tidak ada. Semua nikmat semua dari Allah. Kalau semua datang dari Allah, kita beramal soleh, nggak bisa untuk membayar surga, nggak bisa. Jadi masuk surga dengan apa? Paham nggak sampai sini? Paham? Ya. Artinya untuk membayar surga itu nggak bisa dengan amal kita 1000 tahun, nggak bisa. Sesoleh apapun amal kita nggak berbuat dosa, nggak bisa. Karena untuk membayar dari apa yang Allah berikan nikmat aja nggak bisa. Nikmat oksigen kita bayar dengan ibadah kita 100 tahun belum bisa kebayar. Kita bisa bernapas ini, subhanallah nggak bisa dibayar. Banyak orang nggak bisa napas kemudian meninggal dunia. Jantung kita masih berdenyut. Begitu juga kita masih bisa berbicara, kita bisa masih makan, kita masih bisa buang air. Itu kenikmatan yang luar biasa. Nggak bisa dibayar dengan amal soleh kita. Apalagi sorga, kenikmatan yang abadi, nggak bisa. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar al qalbi basar. Nggak bisa. Sorga itu kenikmatannya nggak bisa dibayangkan. Dengan mata ini kita pernah melihat keindahan di muka bumi ini, indah yang luar biasa. Ya jauh dengan sorga. Atau kita pernah dengar telinga kita tentang kenikmatan segala macam di dunia, nggak bisa dibayangkan dengan sorga. Dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Jadi betul-betul sorga kenikmatan yang luar biasa. Jadi nggak bisa dibayar dengan amal soleh kita. Amal soleh tetap karena ketentuan dari Allah harus kita melakukan amal soleh. Harus, wajib melakukan amal soleh. Dan Nabi juga menentukan demikian, wajib melakukan amal soleh. Tapi untuk masuk ke dalam surganya itu dengan rahmat Allah SWT. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, aku juga tidak bisa. Atau Nabi SAW, wala ana, tidak juga aku. Kecuali Allah meliputi dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah SWT. Ini penting ini. Karena kalau kita lihat orang berbangga dengan amalnya, nggak boleh kita berbangga dengan amalnya. Bahkan amal itu sendiri, nah sekarang amal itu sendiri, kita bisa melakukan amal soleh. Kita sekarang melakukan amal soleh. Kita bisa nuntut ilmu sekarang ini. Kita bisa sholat. Kita bisa puasa. Kita bisa sedekah. Semua itu berkat dari siapa? Allah. Kalau Allah nggak menunjuki kita, bisa nggak kita melakukan amal soleh? Nggak bisa. Makanya penghuni sorga itu mengucapkannya karunia Allah. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Jadi kalau Allah nggak berikan petunjuk, hidayah taufik, ya mungkin naudzubillah, antum bisa sama seperti orang-orang yang di luar yang nggak tahu apa sudah, nggak tahu waktu, nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu apa. Karena Allah nggak memberikan apa di situ? Hidayah. Karena hidayah dari Allah. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dengan petunjuk Allah yang Allah berikan ini sudah kenikmatan. Kita bisa melakukan amal soleh dengan siapa? Dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan hidayah dari Allah. Nggak mungkin kita bisa melakukan amal-amal soleh kecuali dengan rahmat Allah SWT. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf di ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa naza'na, dan kami telah menghilangkan pada dada mereka min ghillin, dari kedengkian, iri. Jadi udah nggak ada iri lagi di surga, nggak ada iri. Di dunia tetap ada.
Bukan hanya orang awam. Di antara pelajar juga banyak irinya. Di antara ustadz banyak irinya. Lebih banyak lagi ustadz-ustadz. Di antara ulama juga banyak yang iri. Makanya di sorga udah nggak ada, cabut semuanya itu. Wa naza'na ma fi min ghillin tajri min tanwar. Dia tinggal di sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalu, mereka berkata, orang yang masuk sorga berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke sini, kemana? Ke sorga. Allah menunjuk kami untuk melakukan amal-amal soleh yang dengan rahmat Allah dimasukkan ke surga. Dan kita nggak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk pada kami. Kita nggak akan dapat petunjuk untuk bisa masuk ke surga kalau Allah tidak tunjuki kami. Jadi petunjuk yang Allah berikan, kita bisa melakukan amal soleh, ini semua dari Allah Taala. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Dan sungguh telah datang rasul Rabb kami dengan kebenaran. Dan mereka diseru, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Artinya amal itu sendiri dengan sebab apa? Rahmat Allah. Kita bisa melakukan amal-amal soleh, itu rahmat Allah. Hidayah, taufik yang Allah berikan. Kalau enggak bisa kita melakukan amal soleh. Enggak bisa. Kita bisa duduk di masjid, bisa belajar karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa melakukan amal-amal soleh karena Allah memberikan petunjuk. Kita bisa menunaikan ibadah haji, umroh karena Allah memberikan petunjuk. Belum lagi yang lainnya, Allah tolong kita. Semuanya nggak bisa lepas itu. Makanya hidup kita ini semuanya rahmat dari Allah Taala yang luas, karunia Allah Taala, hidayah dari Allah. Maka kita wajib bersyukuri. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa dukhulul jannah itu dengan sebab rahmat Allah. Jadi nggak bisa sorga itu sebagai bayaran daripada amal, nggak bisa, karena nggak sebanding. Kalau tadi saya sebutkan tentang motor, tentang mobil, tentang rumah, ya harganya memang segitu. Rumah yang dia mungkin berapa ratus meter, atau 1000 meter, atau 2000 meter, dengan adanya kolam renang, dia bayar 3 miliar, ya memang harganya segitu. Tapi buat sorga, dia melakukan amal-amal soleh untuk membayar sorga, nggak bisa kebayar. Buat bayar matanya aja dari amal soleh nggak bisa kebayar. Meskipun dia beramal 100 tahun. Makanya disebutkan oleh Ibnu Rajab, wa bayyana annal amala wa in kana sababan lidukhul jannah fa innama huwa min fadlillahi wa rahmatihi. Dan ini dijelaskan bahwasanya amal meskipun sebagai sebab untuk masuk surga, sesungguhnya amal itu merupakan karunia dan rahmat Allah Taala. Makanya untuk masuk ke surga itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Karena amal merupakan bagian dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tentang surga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu lil jannati anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau rahmatku. Surga itu rahmatku, kata Allah. Arhamu biki man asya min ibadi. Aku menyayangi dengan engkau itu, artinya aku masukkan ke surga itu siapa yang aku kendaki dari hamba-hambaku. Artinya aku rahmati, aku sayangi untuk masuk dalam surga siapa saja yang aku kendaki. Dari siapa? Dari hamba-hambaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Kemudian disebutkan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, Alhamdulillahi thamanu kulli ni'matin wa la ilaha illallah thamanul jannah. Alhamdulillah merupakan harga dari setiap nikmat. La ilaha illallah merupakan harga dari surga. Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus paham tentang isinya.
dia harus meyakininya, dia harus membenarkannya, dan harus mengamalkannya. Maka itu jaminan untuk masuk surga. Tapi untuk masuk ke dalam surganya itu dengan rahmat Allah. Tapi dia harus mengamalkan. Pokoknya orang untuk masuk surga yang pertama kali tentang apa? Tauhid. Dari seluruh amal yang paling utama tauhid. Itu Anda perhatikan tuh. Untuk masuk ke dalam surga yang pertama kali dengan tauhid kepada Allah. Makanya orang untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Tauhid. Makanya Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat mereka? Kata Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia adalah orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia memahami kalimat itu, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui tentang syaratnya, dia meyakini dan dia mengamalkannya. Konsekuensi dari kalimat Allah itu yang pertama kali. Karena kalau antum perhatikan bahwa keutamaan amal yang paling utama dari seluruh amal itu la ilaha illallah. Itu paling utama. Kalau orang melakukan sedekah, berbuat kebaikan kepada orang, ya pertama kali kalimat tauhid dulu. Itu yang pertama kali. Sebab itu merupakan dasarnya, pondasinya amal. Diterima dan tidaknya amal itu tergantung dari tauhid dia kepada Allah. Sempurna dan tidaknya amal dia tergantung dari tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibnu Rajab bahwa al-jannatu wal amalu min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi. Al-jannatu, perhatikan, al-jannatu wal amalu min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi. Bahwa sorga dan amal itu dari karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi saya simpulkan yang pertama tadi yang sudah kita bahas bahwa anna amal insan la yunji minan nar wa la yadkhulul jannah wa inna ma yahsulu bi maghfiratillahi wa rahmatihi. Yang kedua tentang bayan makna al-ba fil ayati wal hadits. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu al-jannatu wal amalu min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi. Bahwa surga dan amal itu dari karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Kemudian yang keempat, asy-syaqawatu was-sa'adatu bi'adli wa rahmati jalla wa ala. Asy-syaqawatu was-sa'adatu bi'adlihi wa rahmati jalla wa ala. Bahwasanya celaka dan bahagia itu dengan adilnya Allah dan rahmatnya. Sekarang umpamanya ada orang atau manusia ini dia diazab oleh Allah. Ini manusia Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah azab mereka semuanya. Saya mau tanya kepada antum, Allah zalim atau tidak? Tidak. Tidak zalim. Allah tidak zalim. Antum lihat hadisnya di halaman 342. Ini sudah pernah saya bawakan. Begitu juga tentang orang beramal, itu dia berhak masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Karena yang punya surga Allah Ta'ala, yang memberikan petunjuk dan rahmat untuk melakukan amal soleh ya Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardi 'adzabahum. Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim." Jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kenapa tidak dikatakan zalim? Karena semua milik Allah. Kalau sudah milik Allah nggak dikatakan dia berbuat zalim karena milik Allah Taala.
Seperti antum, saya pernah contohkan juga waktu kita membahas tentang al-qada wal qadar. Antum punya kambing 50. Antum potong 40 kambing itu. Nggak bisa kambing mengatakan, kenapa saya yang dipotong? Kok yang lain nggak dipotong? Punya hak tuh kambing itu ngomong begitu? Nggak punya hak. Gitu. Sama dengan ayam, karena milik dia jika dia potong, nggak punya hak. Dia mengatakan, kok kenapa saya yang dipotong? Ini sekarang semuanya langit, bumi, makhluk ini milik siapa? Milik Allah. Allah berbuat apa saja, tapi yang antum ingat bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah nggak pernah berbuat zalim. Dan banyak ayatnya. Wa mallahu bidzallamil abid. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dijelaskan sebagai pengulangan dari Imam Ibn Rajab. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, celaka dan kebahagiaan dengan keadilan dan rahmatnya Allah. Kemudian yang kelima, al-ishtighalu bisyukri a'zamun ni'am. Bahwa kita sibuk dengan syukur merupakan nikmat yang paling besar. Kita harus menyibukkan diri dengan banyak apa? Banyak syukur atas semua nikmat. Ya kalau mau dihitung, nggak bisa dihitung nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim. Seandainya kamu hitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat kufur. Sangat zalim manusia dan sangat kufur manusia itu. Makanya al-ishtighalu bisyukri a'zamun ni'am. Sibuk dengan syukur itu nikmat yang paling besar. Makanya kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat Allah. Bagaimanapun keadaan kita harus bersyukur atas semua nikmat. Kita susah, kita fakir, kita sakit, kita miskin, kita nggak punya, tetap syukur kepada Allah. Tetap Allah masih berikan nikmat, masih bisa diberikan nafas oleh Allah. Kita masih bisa menghirup oksigen, kita masih bisa berzikir kepada Allah, kita masih bisa sholat, masih bisa yang lain. Bersyukur atas semua nikmat. Itu yang paling baik. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang fal wajib yang ke-6 ya. Yang ke-6 kata beliau, fal wajib 'alal 'abdi al-bahth an khisal taqwa wa khisal ihsan allati syara'aha Allah fi kitabih au ala lisan Rasulullah SAW wa taqarrub bidzalika ila Allah fa innahu la tariqa lil 'abdi yusilu ila ridha maulahu wa qurbihi wa rahmatihi wa afwihi wa maghfirati siwa dzalik. Kata Imam Ibn Rajab al-Hambali, yang wajib atas seorang hamba, dia berusaha untuk mencari tentang perkara-perkara ketakwaan dan perbuatan, artinya perkara-perkara ketakwaan dan perbuatan-perbuatan baik yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran atau atas lisannya Rasulullah SAW, dan dia berusaha mendekat kepada Allah dengan amal-amal itu. Berusaha mendekat kepada Allah dengan amal itu. Karena tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk menyampaikan dia kepada ridho Allah, dekatnya dia dengan Allah untuk mencapai kepada rahmatnya, maafnya, ampunan Allah selain daripada itu. Artinya dia harus mencapai keridhaan Allah, kedekatan kepada Allah, rahmatnya Allah, maafnya Allah, ampunannya, melainkan dengan dia berbuat kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dengan bid'ah, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan yang lainnya, tapi dengan amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita harus sibuk dengan amal-amal yang disyariatkan, amal-amal yang disyariatkan. Dan antum harus ingat, amal-amal itu harus dawam. Yang kedua harus iqtisad. Karena hadis itu berkaitan tentang seorang masuk surga dengan amalnya. Nabi suruh apa? Suruh saddidu wa qaribu. Berlaku lurus, berlaku dekat. Itu. Artinya Nabi menyuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh itu dengan dawam, continue. Yang kedua, Nabi suruh melakukan amal soleh dengan iqtisad,
dengan sesuai dengan sunnah, jangan melakukan bid'ah dan jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Gitu. Dan kalau sudah kita amalkan, jangan tinggalkan. Amal, ini amal soleh, jangan tinggalkan perbuatan baik itu. Contoh, Nabi bersabda kepada seorang sahabat, ini masih muda sahabat ini. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Ini pujian atau celaan? Celaan, nggak boleh kita. Udah biasa sholat malam, tinggalkan sholat malam. Karena sibuk dengan kerjaan, karena urusan dunia, urusan anak, urusan istri, urusan suami, urusan keluarga, urusan yang lain. Jangan, tetap harus kerjakan sholat malam. Hatta sakit, Nabi SAW tetap sholat malam. Ya Abdullah, la taqul mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Karena yaqumul lail, tadi rajin sholat malam, karena ditinggalkan sholat malam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi amal-amal yang sudah biasa kita lakukan, kerjakan terus. Apakah itu sholat malam, apakah itu puasa, apakah itu mengerjakan sholat rawatib, membaca Al-Quran, menolong orang yang susah, sedekah kepada anak yatim dan yang lainnya, tetap jalan semuanya. Jangan ditinggalkan itu. Berbuat baik pada orang tua, perhatikan tuh. Itu amal yang utama tuh, berbuat baik pada orang tua itu amal yang paling utama. Maka Nabi menyebutkan tentang amal yang tadi, kata Nabi begini SAW dari sahabat Aisyah. Karena hadis ini dari beberapa sahabat yang sedang bahas ini, hadis ini dari beberapa sahabat. Di sini kan sahabatnya Abu Hurairah. Ada dari sahabat Aisyah, ada dari sahabat yang lain. Kata Nabi SAW, ini hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yudkhilal jannata ahadan minkum amaluhu wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Berlaku luruslah, arti istiqomah kalian, istiqomah. Mendekatlah dan melakukan amal, kita lakukan amal-amal itu tidak berlebihan, sesuai dengan sunnah. Ketahuilah bahwa seorang tidak akan masuk ke dalam sorga dengan amalnya. Artinya amal seorang nggak akan bisa masukkan dia ke dalam sorga. Dan bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, yang kontinu meskipun sedikit. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan antum perhatikan dari apa yang dikaji ini, antum ulangi lagi, kemudian kita berusaha untuk melakukan amal-amal soleh dan kita harus mudawamah, continue. Jangan entar kita sholat malam, entar tidak. Seperti ada sebagian orang kadang-kadang sholat ke masjid, kadang-kadang nggak ke masjid, nggak bisa main-main agama ini. Kalau udah wajib nggak bisa main-main, harus terus dan continue. Kalau wajib terus. Kalau yang sunat aja harus continue, apalagi yang wajib. Nggak bisa orang main-main. Tadinya ke masjid, terus nggak masjid. Sama seperti orang ngaji, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ini nggak bisa main-main. Ini agama. Harus serius dan harus sungguh-sungguh dan harus continue terus, meskipun sedikit. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Minta kepada Allah. Bab dawam ini penting. Kenapa banyak orang yang kemudian matinya dalam keadaan su'ul khatimah, akhirnya yang jelek? Karena dia terkadang dia sholat, kadang enggak, kadang ke masjid, kadang enggak ke masjid, kadang begitu. Terus main-main dengan agama ini. Akhirnya ketika dia mati dalam keadaan berbuat maksiat, ya su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Tapi kalau kita continue terus dan kita minta kepada Allah, karena untuk bisa continue minta kepada Allah. Dan minta tetapkan hati kita, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Karena nggak mungkin kita bisa tetap tanpa pertolongan Allah Taala. Minta, jangan kita bangga dengan amal kita, jangan ujub dengan kesolehan kita, ketakwaan kita, jangan. Bahwa kita nggak ada apa-apa insya Allah. Sehebat apapun kita, ketakwaan kita nggak ada apa-apa insya Allah. Yang Allah minta bagaimana kita melakukan semuanya karena Allah, ikhlas karena Allah Taala. Dan kita lakukan betul-betul dengan kejujuran hati kita, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi. Itu pun tetap minta kepada Allah. Meskipun sudah kita lakukan dengan jujur, kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan ittiba mengikuti sunnah Nabi, tetap kita minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi betul-betul ketat tuh, amal tuh harus betul-betul kita seperti itu. Jangan kita bangga dengan amal kita. Kan banyak orang sekarang bangga dengan amalnya. Bangga dengan sholatnya, bangga dengan sholat malamnya, bangga dengan ngajinya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan sedekahnya. Donasi. Mana itu? Ini sekarang seperti itu. Bangga ini, saya lagi ada di Gunung Merapi ini. Gambarnya disebar di mana-mana. Ya Allah, nggak pernah ada salaf itu melakukan demikian, nggak ada. Antum bantu boleh bantu, wajib bantu, tapi nggak seperti itu caranya. Apa antum yakin tuh diterima amalnya tuh? Kita nggak yakin diterima itu. Bangga. Yang banjir begitu juga. Ini saya di tengah-tengah ini orang ini. Saya nolong mereka. Antum nolong, hubungan antum dengan Allah, jangan ditunjukkan kepada manusia, jangan. Kita wajib melakukan amal soleh, tapi bagaimana, jujur atau tidak kita, ikhlas atau tidak, mengikuti contoh Nabi atau tidak, minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Begitu ulama salaf hati-hatinya, ketat dia, muhasabah kepada dirinya ketat. Nggak seperti sekarang ini, antum udah tunjukkan semua amal kepada orang, naudzubillah. Harta pakaian, harta cadar ditunjukkan kepada orang. Antum apa diterima sama Allah? Kita nggak tahu. Jadi betul-betul kita sembunyikan amal kita, dan Allah mencintai amal yang tersembunyi. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang merasa cukup, enggak minta-minta pada manusia. Al-khafi, yang tersembunyi dalam dia beramal, nggak tunjukkan kepada manusia. Ini kita harus betul-betul, sana pun sudah sembunyi, kita tetap minta kepada Allah. Harus kita ketat menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap diri kamu sebelum Allah menghisap kamu. Hisap diri kita, benar nggak nih amal kita, ikhlas apa enggak? Jangan menurut kita, oh amal kita baik nih, bagus, pasti diterima. Dari mana pasti diterima? Udah banyak orang yang beramal yang nggak diterima. Sampai sholat, Nabi mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun nggak diterima oleh Allah Ta'ala. 60 tahun Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati kita. Kita harus ketat menghisap diri kita dan terus mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.